Hari ini hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Desa Sri Mukti atau Tambun Tua, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kali ini kita melaporkan bapak-bapak aparatur dari Kabupaten Bekasi, tepatnya Satpol PP, dipimpin langsung oleh Kasatpol PP dan juga dihadiri oleh Lurah Desa Sri Mukti dan perwakilan PJT juga ada perwakilan dari Dan Ramil, langsung mengikuti apel siaga setelah melakukan pembongkaran di Desa Sri Mukti, khususnya untuk bangli yang ada di sepanjang kali PJT. Alhamdulillah semua terkendali, aman, lancar. Akan tetapi beberapa warga mengeluhkan karena tidak adanya komitmen untuk pergantian. Walaupun mereka memang semua merasa bersalah dan menerima apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan Pak Gubernur, tetapi paling tidak mereka berharap kepada, khususnya kepada Bapak Gubernur KDM, untuk katakanlah memberikan pertimbangan agar mereka dapat bertahan hidup, khususnya dapat tempat tinggal yang layak, walaupun tidak penuh lagi mendapatkan perhatian dari Pak Gubernur. Sekali lagi kami mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Kasatpol PP Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan penertiban, sangat komunikatif dan juga dilakukan lebih humanis. Demikian dari saya, Bilal Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah pembongkaran saya coba wawancara dengan salah satu warga di tempat tersebut. Mari coba kita dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Halo Pak, dengan siapa Pak? Saya Pak Sarman Tompel, Pak. Pak Sarman Tompel. Iya Pak. Sri Mukti, Tambun Tua, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Pak. Oke Pak Sarman, ada yang ingin disampaikan Pak? Apa Pak? Sebetulnya saya juga untuk kayak ini sangat menyesal untuk membangun di PJT, Pak. Karena memang saya juga nggak punya tanah lagi. Ya artinya saya nerima. Memang udah keputusan Bapak Gubernur atau Bapak Bupati. Iya. Ya artinya saya juga nerima salah, Pak. Cuman paling kagak, apakah nggak ada kebijakan untuk masyarakat kecil ini? Iya. Terus? Untuk saya ini. Iya Pak. Karena kebanyakan orang ini memang nggak punya, Pak. Nggak punya tanah. Betul. Adanya tanah di PJT. Mungkin karena memang dari depan daripada membangun, saya ngikut, Pak. Siap Pak Sarman. Iya, kasirian saya kalau kata bahasa ada berapa kakak nih Pak yang di sini yang dibongkar? Setahu Bapak. Kalau yang dibongkar ada 3 kakak, Pak. 3 kakak. Iya, 3 kakak, Pak. Yang dibongkar, bahkan itu baru setempatin Pak, baru kemarin, saya nggak tahu Pak. Kira-kira berapa kerugian Bapak kalau boleh tahu? Kerugian saya hampir sekitar, ya kalau bisa bilang ratusan juta, nanti orang bangun Pak, gitu ya. Iya. Ya paling kagak, cuman apa duit dari mana itu Pak buat bangun. Ya mudah-mudahan ini didengar sama Pak Bupati atau Pak Gubernur ya Pak Sarman ya. Mudah-mudahan beliau, karena kita tahu, yang sama-sama kita tahu Pak Bupati ataupun Pak Gubernur adalah orang-orang yang bijak dalam melihat setiap yang terjadi di masyarakatnya. Oh iya Pak, terus untuk pembangunan ini apakah sudah selesai atau di sebelah sana masih ada? Sebelah sana masih ada Pak. Dan sudah dibongkar atau belum? Belum dibongkar Pak. Kalau menurut katanya itu kata sertifikat, tapi nggak mungkin itu sertifikat Pak. Karena saya juga orang sini Pak, bahkan saya dilahirin di sini. Siap Pak Sarman. Ya tahu Pak saya itu. Kalau itu bilang sertifikat, saya nggak tahu, saya nggak ini Pak, nggak ngerti saya. Nah, mungkin nanti akan kita cek ya kebenarannya sertifikat atau tidak. Mungkin itu orang cuma saya yang bisa saya sampaikan. Tolong dimengerti Pak, tolong.
Saya orang kecil Pak. Pak KDM. Kan saya juga mengharapkan kali ada kebijakan-kebijakan untuk memindahin tempatnya Pak. Direlokasi lah ya, Iya, yang lebih baik. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Iya. Karena memang sudah menjadi kesalahan saya. Karena saya orang bodoh Pak. Oke, Kalau siap. pemerintah mah dari dulu juga Pak nggak pernah ngerugin rakyat Pak. Amin, amin, amin. Yang banyakan tuh rakyat ngerugin pemerintah. Iya. Iya. Heeh. Apalagi saya memang orang bodoh, orang nggak punya gitu. Ya Oke. cuma itu aja Pak. Makasih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarman ya. Mudah-mudahan ini dapat didengar oleh Pak Bupati ataupun Pak KDM. Semoga ada solusi untuk warga yang terdampak. Sekali lagi terima kasih Pak Sarman. Ya, Pak. Nah, inilah sisa-sisa dari pembongkaran yang dimiliki oleh Pak Sarman yang tadi kita wawancara ya. Ini ada kandang itik. Kandang itik dari Pak Sarman yang memang penghasilan satu-satunya dari Pak Sarman dalam rangka untuk bertahan hidup. Inilah yang tersisa dari sisa-sisa pembongkaran kediamannya. Dari sinilah Pak Sarman dan keluarga menggantungkan hidupnya, yaitu dari beternak itik. Nah, coba kita lihat, itiknya sedang ada di sawah. Iya. Oh. Selaku petani, Pak Sarman memang menggantungkan hidupnya dari bertani dan beternak. Walaupun memang tidak seberapa ya, kita kurang lebih kita lihat di sana ada 25 ekor itik. Harapan beliau memang selain beliau pun menyadari kesalahannya, tetapi harapan beliau tetap selaku rakyat mengharapkan dari uluran baik dari para pemimpinnya, yaitu Pak Bupati dan Pak Gubernur, Pak KDM. Untuk Bapak Aing, saya yakin bila video ini sampai, beliau akan cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada pada masyarakatnya. Terima kasih. Begitulah sahabat-sahabat semua, hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat yang terdampak dari penertiban di Jalan Kong Isa, khususnya Desa Sri Mukti perbatasan dengan Desa Sri Amur. Memang pembangunan dimanapun ya pasti sedikit banyak akan berdampak. Akan tetapi saya yakin untuk Bekasi, Jawa Barat pada umumnya, Pak Gubernur akan meminimalisir dampak-dampak sosial yang ditimbulkan. Sekali lagi, harapan dari masyarakat Jawa Barat, khususnya Bekasi, kepada Pak Bupati dan Pak Gubernur, memperhatikan mereka, memikirkan mereka dari dampak-dampak yang ditimbulkan. Karena memang mereka pun menyadari karena ketidaktahuan, karena keadaan, keterpaksaan, mereka akhirnya meninggali tempat-tempat yang tidak seharusnya ditempati. Mungkin itu saja harapan dari kita semua. Semoga pembangunan yang ada khususnya di Jawa Barat akan berdampak positif dan membahagiakan semua pihak. Sekali lagi, dukung terus channel ini agar saya dalam meliput selalu semangat dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.